Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan mengenai analisis kelayakan usaha Nasudin, nasi uduk nikmat dingin-dingin, yang berlokasi di Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Yang beranggotakan saya, 1. Ardi Nugroho dengan NPM 24 14 14 10 63 dan rekan-rekan saya. Saya Iqbal Fahmi Radika dengan NPM 2414141047. Saya Stefanus Rio Destiano dengan NPM 2414411029. Demikian perkenalan dari kami. Selanjutnya langsung ke materi. Nasudin, nasi uduk nikmat dingin-dingin. Kami mengembangkan asisten warung berbasis AI di WhatsApp untuk membantu UMKM mencatat penjualan. Nasudin, nasi uduk nikmat dingin-dingin, Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Konteks, sekitar 70% UMKM belum memiliki pencatatan keuangan yang memadai, sehingga berdampak pada pengelola. Pernyataan masalah pelaku usaha nasi uduk kesulitan menjaga kualitas, stok dan prediksi permintaan sehingga terjadi pemborosan dan pendapatan tidak stabil. Dampak, konsumen kecewa karena kualitas tidak konsisten, pelaku usaha rugi, pemasok tidak stabil, dan lingkungan terdampak limbah makanan. Pernyataan masalah atau industri. Masalah yang ingin dipecahkan. Pelaku usaha nasi uduk skala kecil hingga menengah menghadapi kesulitan dalam menjaga konsistensi kualitas rasa, pengelolaan bahan baku, serta prediksi permintaan harian yang fluktuatif. Selain itu, keterbatasan dalam pencatatan keuangan dan operasional menyebabkan kurangnya visibilitas terhadap keuntungan dan efisiensi usaha. Hal ini sering berujung data pendukung sekitar 70% UMKM belum memiliki pencatatan keuangan yang memadai, sehingga berdampak pada pengelola. Sumber informasi atau data ini berasal dari World Economic Forum melalui laporan Future of Jobs Report 20. Area yaitu makanan, industri, pelaku usaha nasi uduk skala kecil hingga menengah menghadapi kesulitan dalam menjaga konsistensi kualitas rasa. Bidang nasudin.id. Analisis masalah. Stakeholders yang terpengaruh. Masalah nasi uduk berdampak pada konsumen, yaitu pelajar, mahasiswa, pekerja, karena kualitas harga dan ketersediaan tidak konsisten. UMKM mengalami pemborosan bahan pendapatan tidak stabil dan efisiensi rendah. Pemasok terdampak fluktuasi permintaan, sedangkan lingkungan terkena dampak limbah makanan dari proses produksi. Dampak bagi stakeholders. Dampak negatifnya meliputi konsumen yang menerima kualitas dan rasa tidak konsisten, sehingga menurunkan kepuasan. Pelaku usaha mengalami pemborosan bahan baku dan pendapatan tidak stabil. Pemasok menghadapi permintaan yang fluktuatif, sementara lingkungan terdampak peningkatan limbah makanan dan sisa produksi. Penyebab masalah. Penyebabnya meliputi kurangnya pencatatan dan manajemen usaha yang terstruktur, keterbatasan pengetahuan dalam mengelola produksi dan serta kesulitan memprediksi permintaan harian. Selain itu, fluktuasi harga bahan-bahan dan rendahnya pemanfaatan teknologi turut memperparah masalah ini. Hubungan anggota atau kelompok.
Sebagai mahasiswa peternakan dan kewirausahaan, kami tertarik pada pengelolaan usaha pangan yang efisien dan berkelanjutan. Kami sering melihat langsung pelaku usaha kecil seperti penjual nasi uduk menghadapi kendala operasional dan pendapatan, sehingga kami termotivasi untuk memahami dan membantu mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Stefanus. Selanjutnya ada segmen sasaran konsumen. Sasaran utama pelajar mahasiswa dan pekerja usia 17-45 tahun di area perkotaan yang butuh makanan praktis mudah. Kedua ada sasaran sekunder, mahasiswa kos dan pekerja sekitar yang membeli nasi uduk untuk konsumsi harian atau bersama. Selanjutnya ada segmen konsumen dan persona. Kelompok utama pelajar mahasiswa dan pekerja usia 17-45 tahun di area perkotaan yang butuh makanan praktis mudah. Kelompok sekunder, mahasiswa kos dan pekerja sekitar yang membeli nasi uduk untuk konsumsi harian atau bersama. Ardi Nugroho usia. Profil pelanggan, pendidikan lulus perguruan tinggi, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pelajar atau mahasiswa, minat atau hobi, olahraga dan kebugaran. Sumber informasi utama media sosial. Preferensi belanja sebagian besar online, kenyamanan dengan teknologi sedang, media sosial favorit Instagram, tempat berkumpul secara offline favorit coffee shop, cafe shop atau coffee shop. Jobs to be done and alternative. JTBD fungsional sebagai quality control. QC tugasnya memastikan quality produk sesuai standar melalui inspeksi bahan baku hingga produk akhir, mengidentifikasi cacat, melakukan pengujian, menyusun laporan, menjaga kepatuhan SOP, serta berkoordinasi dengan tim produksi untuk perbaikan dan menjaga konsistensi mutu. JTBD emosional sebagai quality control. Persona ingin merasa percaya diri terhadap hasil pemeriksaan, mengurangi stres akibat tekanan. Target kualitas merasa tenang karena proses berjalan sesuai standar, serta memperoleh kepuasan kerja saat kualitas produk terjaga dan diakui. Selanjutnya ada JTBD sosial. Sebagai quality control, persona ingin mendapatkan pengakuan sebagai profesional yang teliti, memperoleh apresiasi dari atasan, dipercaya tim dalam keputusan mutu, memiliki reputasi baik, membangun hubungan kerja solid, serta meningkatkan peluang karir dan promosi jabatan. Next, selanjutnya. Alternatif saat ini QC Quality Control mengatasi masalah dengan pemeriksaan manual, memakai checklist dan SOP, berdiskusi dengan tim produksi, mengikuti pelatihan internal menggunakan alat ukur sederhana, mengelola data di Excel, melakukan audit internal, serta mencari referensi dari internet atau tutorial online. Kekurangan dari alternatif saat ini, solusi saat ini masih terbatas karena proses manual rawan kesalahan dan memakan waktu. Data belum terintegrasi sehingga analisis lambat, umpan balik terlambat, koordinasi efektif, serta pelatihan belum sesuai kebutuhan lapangan sehingga QC merasa kurang puas. Selanjutnya, validasi masalah GOOTB, daftar konsumen potensial atau wawancara pengguna. Nama Radidanu, ada Radidanu, lokasinya pelajar, nama Revando Pratama, lokasi pelajar, nama Wahdan Hadi, lokasi pelajar. Validasi masalah, total konsumen potensial atau pengguna yang wawancarai luring itu ada 5, wawancarai daring itu 10. Berapa persen yang setuju bahwa masalah saat ini cukup penting bagi mereka untuk mencakup solusi itu 10. Berapa persen yang tidak puas dengan alternatif saat ini itu 1. Selanjutnya, solusi kami, ide solusi yang dipilih AI dan WhatsApp based warung asisten untuk nasi uduk, sebuah sistem berbasis WhatsApp yang membantu pelaku usaha nasi uduk dalam mencatat penjualan harian, mengelola stok dan BA. Teknologi inti atau metodologi menggunakan WhatsApp Business, API, AI atau NPL, chatbot, PackNet, Note.
JS atau Python, database, MySQL, Firebase, serta cloud computing AWS atau Google Cloud. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ardi. Oke, selanjutnya ada desain solusi. Solusi kami, ide solusi yang dipilih adalah AI dan WhatsApp based warung asisten untuk nasi uduk. Sebuah sistem berbasis WhatsApp yang membantu pelaku usaha nasi uduk dalam mencatat penjualan harian serta mengelola stok bahan baku. Yang kedua ada fitur utamanya yaitu pencatatan penjualan otomatis, manajemen stok real time, notifikasi stok, laporan keuangan, AI chatbot berbasis WhatsApp, analisis usaha, integrasi order, pencatatan hutang atau piutang, serta dashboard monitoring. Yang ketiga keunikan, solusi ini unik karena menggunakan AI berbasis WhatsApp tanpa aplikasi tambahan. Mudah digunakan dengan chat biasa, mengotomatisasi penjualan dan stok secara real time, serta dirancang khusus untuk umum. Format solusinya, platform otomatis bisnis berbasis AI. Teknologi atau metodologi utama, menggunakan WhatsApp Business API, AI atau NLP chatbot, backend Node, Python, database, serta cloud computing AWS atau Google Cloud. Manfaat dan solusi. Manfaat fungsional, solusi ini memungkinkan pencatatan penjualan otomatis, manajemen stok real time, laporan keuangan instan, mengurangi kesalahan, menghemat waktu, serta membantu pengambilan keputusan usaha lebih. Yang kedua, manfaat emosional. Berikut manfaat emosional yang diperoleh oleh pengguna. Merasa tenang dan tidak khawatir karena data penjualan dan keuangan tercatat rapi, dan merasa lebih percaya diri dalam mengelola usaha. Yang ketiga, manfaat sosial. Manfaatnya itu mendapat kepercayaan lebih dari pelanggan karena usaha terlihat rapi dan profesional. Yang kedua, meningkatkan citra usaha di lingkungan sekitar, terlihat lebih modern dan lebih tertata. Mendapat pengakuan dari sesama pelaku UMK. Yang terakhir, manfaat masyarakat. Solusi ini meningkatkan efisiensi dan keuntungan UMKM, mendorong literasi digital, meningkatkan profesionalisme usaha, serta mengurangi penggunaan kertas melalui sistem pencatatan digital. Pesaing. Pesaing langsung itu terdapat buku warung dan buku kas, fokus pada pencatatan keuangan UMKM. Yang kedua itu Majo, kasir pawon, sistem kasir atau pos digital. Yang ketiga itu MoneyChat, Chatful, AI Sensi, Wati, Twilio, Gupsup, MessageBird, dan HubType. Pesaing tidak langsung. Itu ada Excel, Google Sheet, Siapik, Paper ID, Mekari Jurnal, akuntansi UKM, buku manual, Microsoft Excel, Google Sheet, QuickBooks, Xero, Zoho Box, Wave Accounting. FVP kami nasi uduk dengan rasa gurih khas, harga terjangkau, porsi mengenyangkan, dan bahan baku segar. Pesaing. Langsung pesaing di Indonesia itu ada di buku warung, buku kas, fokus pencatatan, keuangan UMKM Majo, kasir pawon itu sistem kasir atau pos digital. Tidak langsung itu pesaing di Indonesia, Excel, Google Sheet, Siapik, Paper ID, Mekari, Jurnal, akuntansi, UKM, buku manual. Pesaing secara langsung, pesaing secara global, ManyChat, Catful, AI Sensi, Wati, Twilio, Gupsup, MessageBird, dan HubType. Serta pesaing tidak langsung, pesaing secara global, itu ada Microsoft Excel, Google Sheet, QuickBooks, Xero, Zoho Box, Wave Accounting. Prototip. Format prototip fisik berupa produk nasi uduk nikmat dingin-dingin, Nasudin yang disajikan dengan kemasan. Yang kedua, fungsional yang disertakan dalam prototip. Menampilkan rasa produk, porsi makanan, kemasan, harga jual, serta pelayanan pemesanan secara langsung kepada pelanggan. Yang terakhir, fungsional tidak termasuk dalam prototip.
belum mencakup layanan, program loyalitas pelanggan, dan pengiriman dalam skala besar atau beribu-ribu. Validasi prototip. Jumlah yang dilibatkan, how many people Diktri engage, berapa banyak orang yang menyukai atau menyukai prototip, how many people like or love the prototype, berapa banyak orang yang netral atau sebagian besar tidak senang dengan prototype, either neutral or mostly unhappy. Selanjutnya, umpan balik dari prototype. Aspek apa dari prototype yang disukai pengguna? Pengguna menyukai rasa nasi uduk yang gurih, porsi yang cukup mengenyangkan, harga yang terjangkau, serta kemasan yang praktis dan mudah dibawa. Selanjutnya, aspek apa dari prototype yang tidak disukai oleh pengguna? Itu beberapa penggunaan menilai variasi lauk masih terbatas, kemasan dapat dibuat lebih menarik, dan tingkat kepedasan sambal perlu disesuaikan dengan selera yang lebih beragam. Analisis persaingan. Di sini ada nama pesaing, jenis, kekuatan, dan kelemahan. Yang pertama, nasi uduk pramuka. Jenisnya itu pesaing langsung, kekuatannya merek sudah dikenal, dan rasa konsisten. Kelemahannya itu ada di harga relatif yang lebih mahal. Yang kedua, nasi uduk BL. Jenis pesaingnya itu pesaing langsung, kekuatannya itu harga terjangkau dan citra rasa khas, serta kelemahan promosi digital masih terbatas. Yang ketiga ada Artarini, jenis pesaing tidak langsung, kekuatannya menyajikan nasi uduk yang autentik, serta kelemahannya harga lebih tinggi. Yang terakhir ada nasi uduk Taste Atlasi Uduk, jenis pesaing tidak langsung, kekuatannya itu mendapat exposure dari internasional, kelemahannya belum supplier makanan Asia lain. Jadi produk atau layanan kami akan lebih baik daripada solusi pesaing karena ini. Nasi uduk nikmat dingin-dingin